Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apwa. Apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Kali ini saya tertarik ingin membahas mengenai hal yang cukup viral beberapa hari terakhir ini di sini, ya khususnya di dunia maya tentunya, yaitu mengenai ada seseorang yang bernama Dr. Lewis Owen. Selanjutnya akan saya sampaikan sebagai Dr. Lewis aja ya. Ya. Yang bersangkutan itu mempunyai suatu pernyataan yang cukup kontroversial. Ya, khususnya pada saat dia ikut tayangan talk show seorang pengacara, siapa namanya? Otman Paris, ya. Dr. Lewis itu menyatakan bahwa kematian puluhan ribu kayak yang korban kasus COVID di sini itu dikarenakan oleh interaksi obat, bukan disebabkan oleh virus coronanya. Ya, jadi ya itu yang disampaikan bahwa interaksi obat karena obat yang diberikan lebih dari 6, kemudian itu yang membuat dia sakit dan itu yang pasiennya gitu ya, dan itu yang dianggap salah gitu. Nah, setelah itu ada beberapa podcast ya yang diikuti atau mungkin dipanggil diajak oleh si dokter ini, saya nggak tahu, pokoknya terjadi tayangan beberapa podcast di mana Dr. Lewis ini mengungkapkan lebih jelas lagi mengenai apa yang dia maksud, yang lebih gamblang. Kalau di talk show waktunya kan hanya beberapa menit saja, sedangkan kalau di podcast waktunya itu bisa panjang, bisa puluhan menit. Dan tidak cuma satu podcast, gitu loh. Ya. Nah, yang dia sampaikan beberapa hal yang berulang-ulang mengenai poin-poin yang dia pikirkan itu. Gitu. Nah, kemudian hal yang menarik adalah satu podcast yaitu berdurasi 28 menit antara Dr. Lewis ini dengan seseorang yang bernama siapa dipanggilnya Babe Aldo atau gitu, ya. Di mana podcast ini kemudian diragukan re-upload oleh beberapa pihak untuk konten di sini akhirnya yang orang jadi rame di YouTube. Ya, jadi meriah. Kemudian itu yang membuat orang kemudian jadi jengah, khususnya pihak-pihak yang kontra terhadap Dr. Lewis di sini yang merasa jadi jengah, kenapa sih jadi rame, jadi heboh kayak gini gitu loh. Ya, kenapa kayak gitu dia dipercaya gitu. Mungkin dokter yang jengah ini tidak tahu bahwa ini ada suatu settingan di sini gitu ya. Nah, saya mengupasnya bukan secara medis karena saya orang telematika. Jadi saya mengupasnya secara telematika. Ya, sebelum kita membahas yang Dr. Lewis-nya, coba saya mengajak rekan-rekan semua publik untuk melihat berpikir dengan cara saya berpikir memandang agar Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau pengungkapan yang kayak gini nanti tidak melakukannya berdasarkan cara saya, tapi Anda sendiri bisa melakukannya. Ya, satu hal yang ingin saya bisa dikatakan coba ajarkan ya kepada semuanya. Kalau kita lagi mengungkap atau mengupas suatu masalah, jangan fokus pada masalahnya. Ya, fokus masalah itu hanya bisa dilakukan kalau Anda ingin mengatasi masalah tersebut. Tetapi kalau Anda ingin mengupas, ingin melihat, maka jangan fokus pada masalahnya. Tetapi lihat sekitarnya, tetapi lihat hal-hal yang berkaitan dengan objek maupun subjek. Oke, ya. Contohnya yang dalam kasus di sini, kalau saya ungkapkan di situ pada saat melakukan pengupasan, ya semua sudah tahu lah ya, ada puluhan kasus yang sudah saya dipanggil memberikan keterangan ahli di pengadilan. Puluhan kasus ini semuanya kok bisa saya ungkapkan sih, kok saya bisa nggak ngerti. Yang saya lakukan sama kayak yang lain, cuma saya punya konsep yang selalu saya share kemana-mana, yaitu 3T. Ya, telisik, teliti, dan telusur. Oke, saya telisik dulu kasusnya, saya lihat, kemudian saya teliti satu persatu yang sudah saya telisik tadi. Akhirnya saya telusur sumber-sumbernya, mencari yang mana sah, yang mana yang nggak sah, yang mana yang sah ini sumbernya dari yang mana, ada nggak lagi yang sah yang lain, kita dapat lagi, and so on, gitu loh. Nah, saat kita sudah bisa melakukan ini, akhirnya bisa terungkap. Akhirnya kita bisa jelas. Oke, nah cara yang sama nanti Anda bisa lakukan sendiri. Ini bukan cara yang saya, memang telisik, telitik, telusurnya itu adalah konsep saya. Tetapi untuk pengungkapannya tidak perlu pakai cara saya. Anda bisa menjalankannya sendiri dengan cara tersebut. Oke, nah sekarang kembali pada Dr. Lewis Owen ini sebetulnya tidak akan menjadi heboh kalau kita mau melihat lebih luas lagi dan menggunakan metode tadi, telisik, teliti, telusur terhadap Dr. Owen ini. Ya, satu hal.
mengenai kasusnya ini dulu yang menjadi viral. Sebelum kita lihat di sini yang kayaknya objeknya kayak seperti ini, ingat-ingat sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu, apakah pernah kejadian hal yang sama? Ada. Ingat kasus yang mengenai ada seseorang yang dipanggil sebagai Profesor Hadi Pranoto, ya, mengikuti suatu podcast. Yang mengadakan podcastnya adalah seorang selebritis yang kita sebut namanya Anji. Ya mungkin pada saat itu ditayang juga Anji sudah tidak begitu populer seperti dulu lagunya gitu ya. Nah kemudian dia mungkin akhirnya membuat podcast. Dia melihat di situ bebas-bebas aja, karena telematika memungkinkan hal itu untuk bisa dilakukan gitu loh. Nah Anji sudah melakukan di sini, memanggil Profesor Hadi Pranoto tersebut, dan berulang kali manggilnya Prof terus gitu ya. Tetapi tidak ada sama sekali pengungkapan dari Anjinya kepada profesor di sini. Prof, Anda dapat gelar profesornya dari universitas mana? Dalam bidang apa? Karena hal apa? Gitu loh. Sebetulnya sebelumnya Anda doktor di mana? And so on. Nah, itu tidak dilakukan, tetapi langsung mengikuti karena orang lain memanggil Prof, Anji ikut memanggil Prof. Ya, ini nggak salahnya Anji karena pengetahuan dia terbatas, gitu loh. Mungkin juga orang yang kalau terlalu banyak mengikuti orang yang kayak gini-gini karena mungkin ya terganggu pikirannya. Kenapa saya bilang terganggu? Nyatanya akhirnya ternyata terbukti bahwa Anji ini ada kasus narkoba sekarang ya, beberapa minggu yang lalu ya tertangkap dengan kasus narkoba. Berarti penggunaan narkobanya sudah lama. Termasuk mungkin saat waktu dia sudah melakukan podcast itu pun baru itu dalam periode juga sebelumnya baru sudah sebagai pengguna. Nah, seseorang yang menggunakan narkoba itu semuanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pegangan. Dia tidak menjadi tahu dan tidak dalam melakukan solusi, memberikan solusi, tidak punya pegangan, selalu larinya kepada narkoba sebagai pelarian. Oke, kalau kita menyadari yang itu, akhirnya kita bilang, oh iya pantesan ya. Akhirnya kemudian seorang Profesor Hadi Pranoto ini, ya dia juga ikut panggil profesor. Tahu nggak, kalau Anda mencari data yang lebih mendetil, ternyata Hadi Pranoto ini bukan seorang profesor. Datanya saya punya, gitu loh. Dia bukan seorang profesor, dia bahkan juga bukan seorang doktor, tetapi dia suka ataupun senang dipanggil profesor oleh kalangan teman-teman yang akrab sekitarnya. Dan teman-temannya senang memanggil dia Prof. Akhirnya Prof. Itu untuk mengungkapkan bahwa dia akhirnya, wah ya kayaknya dia senang ya. Mungkin juga teman-temannya meledek memanggil Prof. Aduh ini orang demanding banget, upaya banget menjadi Prof. Kok nggak dapat bagi ledekan. Tetapi Hadi Pranotonya mungkin senang dengan panggilan tersebut. Dia merasakan nyaman. Akhirnya enak dipanggil Prof. Nah, kalangan sekitar pas menanggil Prof kan nggak akan mungkin menanyakan, dia dapat Profnya dari mana? Kapan dia dapatkan itu? Kan nggak, gitu loh. Ya, nah hal ini yang terjadi juga sama dengan yang Dr. Louis Owen. Kalau seorang Aldo ini benar-benar mengupas dulu, bukan langsung pada pokok masalahnya, dia nggak fokus di situ, tapi things wide, tanya dulu statusnya dan cari tahu siapa ini dokter di sini. Dengan demikian akhirnya si penjalan yang menjalankan podcast ini jadi sadar, oh iya sebetulnya ini orang sebetulnya valid untuk ditanya apa tidak, gitu ya, reputable dan kredibel apa tidak, gitu. Nah, sekarang kita lihat podcast. Podcast ini apa? Ya. Podcast di situ ada sekarang yang membuat ini bukan suatu kantor pemberitaan loh, tetapi hanya individu-individu yang merasa mempunyai ketertarikan dalam suatu hal dan kemudian diungkapkan kepada masyarakat. Nah, karena sekedar ketertarikan, jangan juga masyarakat melihat podcast ini sebagai sesuatu yang sangat valid, bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Ini bukan kantor berita. Kalau podcast di situ yang dikejar apa? Beda sama kantor berita. Kantor berita dia mengungkapkan segala hal yang biasanya mengungkapkan agak membangkitkan akal kita untuk berpikir ataupun menjadi vokal ya untuk melihat kemudian pada satu kasus ya, dan kemudian akhirnya kita jadi bisa mengerti. Ya, jadi dia untuk mengangkat akal ataupun menjadi vokal untuk satu kasus. Sedangkan kalau podcast itu mengungkapkan apa? Viral. Bukan akal, bukan vokal, tapi viral. Yang dikejar yang penting viral, yang penting rame bahwa saya udah melakukan hal yang kayak gini, udah gitu loh. Itu yang banyak dilakukan oleh podcast. Mungkin nggak semua podcast lah saya bilang, tetapi banyak yang mencarinya sekarang sebagai viral. Nah, agar viral apa? Ya memanggil orang-orang yang kontroversial. Semuanya LLL ya. Gitu loh. Untuk viral menjadi kontroversial, tetapi jangan berpikir bahwa ini mengungkapkan akal dan kemudian untuk menjadi
vokal mewakili masyarakat. Tidak. Ada masyarakat yang sebagian terwakili, tetapi bukan masyarakat keseluruhan. Ya, secara sebagian di situ terwakili, ya boleh-boleh aja dianggap, tetapi bukan mayoritas. Oke? Ya, nah sekarang kalau kita lihat di situ kebutuhan si podcastnya mencari sesuatu yang heboh, dan kemudian menjadi ada seorang individu bernama Dr. Lewis ini yang dia akui sendiri, ada datanya, dia akui bahwa dia melihat semua orang itu, isu-isu ini berkembang viral itu karena lewat sosial media, maka dia gunakan sosial media juga untuk memviralkan pemikirannya dia. Jadi ini bukan suatu pemikiran lagi, tapi sebagai suatu langkah, suatu akal-akalan untuk menggunakan sosial media, ini memviralkan pemikirannya dia, menjadi sebagai jalan gitu loh. Oke?